Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas dan juga Mbak-mbak serta adik-adikku sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini, di malam Selasa nggih. Di malam Selasa tanggal 5 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2021. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam acara kita yang insyaallah mulia ini, yaitu thalabul ilmi atau belajar ilmu agama. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, kajian kita ini membahas tentang seputar fikih perbandingan madhab. Bagi yang mungkin baru pertama kali hadir, diharapkan setelah belajar dari kitab ini kita nanti memiliki pemahaman yang lebih luas tentang berbagai permasalahan agama di sekeliling kita. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan satu masalah yang berkaitan dengan apa? Idkhalul yad fil ina qabla al-wudu. Apa hukumnya memasukkan tangan ke dalam bejana ketika kita hendak melaksanakan wudhu? Kita sudah jelaskan di pertemuan kemarin bahwasanya permasalahan ini hanya berlaku bagi orang yang wudhunya di bejana. Bejana niku napa, Pak? Ember, pun penake ngoten ya. Bejana niku ember. Apa hukumnya orang memasukkan tangan ke dalam bejana ketika dia hendak melaksanakan wudhu? Maka di pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwasannya ada 4 qaul atau ada empat pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan sunnah secara mutlak, artinya membersihkan tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana itu hukumnya sunnah. Kemudian pendapat yang berikutnya, dan ini merupakan pendapat Imam Malik. Tadi yang pertama pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang kedua yaitu disunnahkan untuk membasuh tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana ketika orang tersebut ragu tangannya bersih atau kotor. Kalau misalkan dia ragu tangannya bersih atau kotor, maka disunahkan untuk membasuh tangannya. Kemudian yang ketiga, hukumnya wajib bagi orang yang baru bangun tidur, entah siang atau malam. Dan ini merupakan pendapat Abu Daud. Dan qaul yang terakhir, yang keempat, yaitu hukumnya wajib membasuh
tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana bagi orang yang baru tertidur di malam hari. Dan ini adalah pendapat dari Imam Ahmad. Dan yang rajih para jemaah sekalian, yang rajih dari pendapat-pendapat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu pendapat yang keempat, yaitu wajibun ala al-muntabih minan naumi fil lail faqat, yaitu orang yang baru bangun tidur pada saat malam hari, maka orang tersebut hukumnya wajib untuk membasuh tangannya sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru para hadirin sekalian. Di sini pembahasan yang berikutnya yaitu hukmu al-madmadah wal istinsyaq fil wudu. Apa itu madmadah para jamaah sekalian? Madmadah adalah berkumur. Madmadah atau sipun apa? Berkumur. Wal istinsyaq, istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam hidung dengan tangan kanan, kemudian mengeluarkannya dengan tangan kiri. Untuk membasuh tangan sudah kita jelaskan apa hukumnya, ya. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq" ila akhir ayat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan ketika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Kemudian kedua tangan kalian sampai siku. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan apa hukumnya membasuh tangan yang pertama, ya. Membasuh kedua telapak tangan. Dan juga tidak disebutkan apa hukum berkumur dan juga hukum memasukkan air ke dalam hidung. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak masukkan dalam Al-Qur'an, lalu apakah hal tersebut otomatis tidak menjadi bagian dari wudu? Kalau misalnya itu tidak termasuk bagian dari wudu, lalu kenapa kita selalu melaksanakannya? Lalu apa dalilnya ketika kita wudu kemudian kita berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung dan seterusnya? Maka pembahasan kita kali ini sampai di hukmu al-madmadah wal istinsyaq fil wudu. Hukum berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kolom-kolom, ya, saya akan terjemahkan satu-satu. Di sini ada tulisan masalah atau persoalan. Kemudian di sini ada tulisan tahrir mahallu al-khilaf. Masalah yang disebutkan di atas itu apa sih yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama? Kemudian yang berikutnya al-aqwal wa nisbatuha. Pendapat dari masing-masing qaul, dari masing-masing madhab. Kemudian ini ada sababul khilaf, sebab perbedaan pendapatnya. Kemudian di bawahnya ada al-adillah atau dalil-dalilnya. Kemudian yang bawahnya ini ada ar-rajih, qaul yang dirajihkan oleh al-muallif atau pengarang dari kitab ini. Kemudian yang berikutnya ada thamratul khilaf, manfaat atau buah dari mengetahui khilafiyah yang terjadi di masalah ini. Kemudian yang paling bawah yaitu maraji' al-mas'alah atau sumber atau daftar pustaka lah enaknya. Atau bukan daftar pustaka. Kalau daftar pustaka di akhir buku. Kalau di bawah itu apa? Catatan, ya, catatan, ya.
Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittafaqu ala wujubi ghuslil wajhi fil wudu'. Para ulama mereka sepakat bahwasannya membasuh muka, membasuh apa? Muka ketika wudu itu hukumnya wajib. Maka ketika jenengan wudu kemudian tidak membasuh wajah, maka auto wudunya tidak sah. Saged dipahami nih nggih? Kenapa kok seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Ketika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian. Oleh karenanya, wajah itu merupakan bagian yang wajib untuk dibasuh ketika wudu. Dan ini para ulama semua sepakat. Wa ikhtalafu fi wujubil madmadah wal istinsyaq ala salasati aqwal. Sedangkan para ulama mereka berbeda pendapat apa hukum berkumur dan juga hukum memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Ala salasati aqwal, dalam tiga perbedaan. Nah, kolom yang berikutnya ini para jamaah, yang ini membagi ada berapa perkataan di kalangan para ulama. Ini pendapat yang pertama, kemudian yang tengah ini pendapat yang kedua, kemudian yang ini adalah pendapat yang ketiga. Sebab khilafnya itu apa para jamaah sekalian? Hal as-sunan al-waridah fil madmadah wal istinsyaq fi ziyadah taqtadi mu'aradatul ayatil wudu' aw la taqtadi. Sebab perbedaannya itu apa para jamaah sekalian? Yaitu adanya hadis yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu itu pernah berkumur dan juga pernah memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan, namun dalam hadis itu disebutkan. Namun Rasulullah SAW tidak setiap saat melaksanakannya. Lalu bagaimana hukum dari permasalahan ini? Hukum yang pertama atau pendapat yang pertama adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Ya, Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Mereka mengatakan apa? Al-madmadah wal istinsyaq sunnatan. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu adalah sunnah hukumnya. Apa dalil yang mereka bawa? Dalilnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Maksudnya yaitu ta'sil hukmul wudu' wa tanbih. Fatahmilu as-sunan al-ahadits fil madmadah wal istinsyaq 'ala nadab. Artinya para jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kalian hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajah kalian, maka mulut dan hidung itu juga termasuk bagian dari wajah. Mulut dan hidung itu merupakan bagian dari wajah. Dan hadis dari al-musi' fi salatihi, tawadda kama amaraka Allah faghsil wajhaka, wa lam yu'allimhu Rasulullah SAW al-mabdadah wal istinsyaq. Ya. Dalam hadis pun Rasulullah SAW bersabda, tawadda, berwudulah kalian, kama amaraka Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutusmu untuk berwudu. Faghsil wajhaka, dan basuhlah wajah kalian. Ya. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya tidak ada perintah khusus untuk berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung
kemudian mengeluarkannya, sehingga 3 madhab Hanafi Abu Hanifah, kemudian madhab Maliki Imam Malik, kemudian madhab Syafi'i Imam Syafi'i, mereka tidak mewajibkan berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Artinya ketika Anda termasuk salah satu pengikut madhab Abu Hanifah atau Imam Malik atau Imam Syafi'i, ketika jenengan terluput ataupun sengaja terluput, artinya lupa, ataupun sengaja tidak berkumur ketika wudhu, dan juga tidak tidak memasukkan air ke dalam hidung ketika wudhu, maka wudhu Anda tetap sah. Wudhu Anda tetap sah. Sakit dipahami nih, nggih? Nggih. Kemudian yang kedua, al-madmadah wal istinsyaq fardhan. Berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Ketika tidak berkumur dan tidak memasukkan air ke dalam hidung, maka wudhunya tidak sah dan harus diulangi. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad ini ketawas nggih? Ada tulisannya Ahmad ini nggih? Kemudian Ibnu Abi Laila. Jadi ada sahibul madhab, yang punya madhab itu namanya Ibnu Abi Laila, ya. Kemudian ada jamaah min ashabi Abi Daud, sebagian pengikut dari madhab Abu Daud itu mereka mengatakan bahwasanya madmadah wal istinsyaq, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faghsilu wujuhakum," yadullu 'alal wujub. Perintah Allah Subhanahu wa taala, basuhlah wajah kalian, ini menandakan bahwasannya membasuh seluruh bagian dari wajah itu hukumnya wajib. Mulut dan hidung itu termasuk bagian wajah nambuatan? Termasuk, ya. Wa ghuslul wajh yatanawal zahiruhu wa batinuhu, yang artinya membasuh wajah itu bukan cuma yang luar saja, tapi yang dalam, yang tergabung dalam wajah itu juga harus dibasuh, ya, menurut pendapat Imam Ahmad, kemudian Ibnu Abi Laila dan jamaah min ashabi Abi Dawud. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, al-madmadah sunnah wal istinsyaq fardun. Berkumur itu hukumnya sunnah, sedangkan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Jadi ketika orang cuma berkumur dan tidak memasukkan air ke dalam hidung, maka menurut madhab Abu Thawr dan juga jamaah min ahli zahiri, wudunya tidak sah. Kalau misalkan orang tadi cuma memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya tanpa berkumur, maka hukumnya tetap sah. Karena dalam madhab yang ketiga yang kita sebutkan, mereka mengatakan berkumur itu hukumnya sunnah dan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib. Dalilnya apa? Yaitu al-istinsyaq naqala min amrihi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma thumma liyahtanthir. Mereka berdasar dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Idza tawadda ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma, maka hendaknya orang tadi memasukkan air ke dalam hidung, dan itu disebut sebagai istinsar, kemudian mengeluarkannya, ya. Maka dari hadis ini Al-Imam Abu Thawr dan juga jamaah min ahli zahiri, mereka memaknai bahwasannya memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib.
Lalu yang rajih mana? Ya, Syekh menyebutkan yang rajih ini tulisannya ar-rajih al-qaul al-awwal. Yang rajih adalah pendapat yang pertama, yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu berkumur dan juga istinsyak sunnatan. Hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika jenengan tidak melaksanakan tidak melakukan kumur dan juga tidak melakukan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya, maka wudu Anda tetap sah, ya, tetap sah. Namun yang paling afdal mana, Ustaz? Tentu saja yang paling afdal yaitu yang sunnah juga kita kerjakan. Maka nanti kalau misalkan ada orang yang wudu di samping jenengan, ya, kemudian orang itu tiba-tiba langsung membasuh muka, langsung membasuh apa? Muka. Kemudian langsung membasuh kedua tangan. Maka jenengan empun nyalah nih, "Hoi Pak, kowe mang ora basuh tangan, ora kumur karo ora mlebokne air yang jero irung, wudumu ora sah." Karena ternyata yang rajih dari qaul atau masalah ini yaitu berkumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya sunnah. Gampil nggih dipun pahami niki nggih? Gampil ya. Baik, kita lanjut ke masalah yang berikutnya. Baik. Ini khusus bapak-bapak kalau yang ini. Kok bisa khusus bapak-bapak, Ustaz? Ya. Tuh. Tapi ibu-ibu juga harus tahu ya, walaupun ini masalah ini untuk bapak-bapak. Gimana nih? Oh ini. Oh yang ini. Ya maklum ya, bukan laptop sendiri ya. Iya. Baik, dah gini aja. Baik, berikutnya hukmu ghuslu ma'in sadala minalihiyah. Sekarang kita akan membahas tentang hukum membasuh bagian yang tertutup dengan jenggot. Masalah ini tidak berlaku bagi ibu-ibu karena ibu-ibu sudah pasti tidak punya jenggot ya. Kalau ibu-ibu punya jenggot itu hukumnya wajib untuk dipotong ya. Karena itu istilahnya kelainan kodrat seperti itu ya. Dan juga ini tidak berlaku bagi anak kecil yang belum punya jenggot. Dan juga ini tidak berlaku bagi orang-orang yang jenggotnya Pancasila. Jumlahnya cuma 5 ya. Atau yang jenggotnya jarang-jarang ya, kayak saya ini ya, jarang-jarang ya. Kayak siapa lagi yang jarang-jarang sini? Nah, kayak bapak ini jarang-jarang ya. Kemudian kayak Mas Terry ya. Jarang-jarangnya karena dicukur atau memang gak ada ini? Nah, bagi orang yang jenggotnya tebal seperti bapak ya ini, dan juga jamaah yang lain yang jenggotnya tebal, apa hukumnya membasuh bagian yang tertutup oleh jenggot? Apakah wajib atau tidak? Seandainya wajib, maka ketika jenengan mengambil air wudu, kemudian diusapkan seperti ini, maka wudunya belum sah. Seandainya wajib ya, tapi kita belum bahas itu hukumnya apa, ya. Lanjut berapa menit lagi nih? Ya, 10 menit lagi ya, 10 menit lagi ya. Berarti sampai di angka 10 itu nanti. Kalau misalnya jenengan jenggotnya tebal, kemudian jenengan mengambil air wudu, kemudian jangan basuhkan, ketika ternyata itu hukumnya wajib, maka saat itu wudunya tidak sah. Ketika hukumnya wajib, tapi kita belum masuk hukumnya apa. Maka ketika mungkin nanti hukumnya wajib, maka cara membasuhnya yaitu membasuh muka, kemudian airnya itu harus disela-selakan ke jenggot, supaya bagian yang tertutup oleh jenggot
itu juga kena air wudu. Lek tiang Arab kena kabeh nih. Menawi keranten jenggote ketel-ketel ya. Ittafaqal ulama ala anna ghusl wajh faraid ya. Seperti yang tadi, para ulama sepakat membasuh muka itu hukumnya wajib. Wattafaqu ala wujubi ghusli dhahir wajh. Waqtalafu fi ghusli ma in sadala min al-lihyah ala qaulain. Ya. Di sini cuma ada dua, membasuh bagian yang tertutup oleh jenggot. Pendapat yang pertama para jamaah sekalian, yajibu ghuslu ma in sadala min al-lihyah. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dan sebagian madhab Syafi'i, la yajibu ghuslu ma'in sadala minal lihyah. Jadi di sini ada dua pendapat. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan tidak wajib. Yang mengatakan wajib itu dari tiga madhab besar, ya. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan juga madhab Hambali, ya. Sedangkan dia mengatakan tidak wajib itu adalah madhab Abu Hanifah dan sebagian madhab Syafi'i, ya. Dalilnya apa yang mengatakan wajib? Li'anna ismul wajh yatanawalu ma in sadala min al-lihyah lihusuli al-muwajahah bihi fil asal. Wajah para jemaah sekalian, apa sih itu wajah? Menawi jenengan niku dipun tangleti. Wajah niku arti atosipun apa? Kinten-kinten jenengan ajeng menjawab pripun? Wajah itu artinya secara bahasa yaitu menghadap. Makanya kalau misalkan jenengan doa istiftah, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa. Sesungguhnya aku saat ini sedang menghadapkan diriku kepada zat yang seterusnya, seperti itu, ya. Maka artinya para jemaah sekalian, wajah itu sesuatu yang menghadap. Artinya bagian dari kepala kita yang menghadap ke sana selain telinga dan juga leher dan juga atas kepala, ini termasuk bagian dari wajah. Saat ini kula jenengan, apakah di jenggotipun jenengan itu ada bagian yang, apakah ada di wajah jenengan yang menghadap ke depan bagian yang tertutup oleh jenggot? Ada, ya, ada, dan pasti tertutup oleh jenggot, ya, bagi yang punya jenggot, ya. Maka ketika tidak dibasuh, artinya orang tersebut tidak membasuh bagian yang wajib dibasuh, yaitu wajah. Makanya jumhur ulama mereka memandang bahwasannya hukum membasuh atau menyela-nyela orang yang memiliki jenggot yang tebal, maka itu hukumnya wajib, ya. Sedangkan madhab Abu Hanifah dan sebagian madhab Syafi'i, mereka mengatakan tidak wajib, beralasan li'anna an munsadil min al-lihyah kharijun an mahallil fard fala yajibu ghusluhu kal mustandil minasyari ar-ra'si la yajibu mashuhu li'annahu kharij an mahalli al-fard. Sedangkan Imam Abu Hanifah memandang yang wajib dibasuh itu adalah bagian yang memang ketika diusap itu akan terkena air. Beliau di sini mengkiaskan dengan bagian dari kepala. Sekarang pertanyaan, ketika jenengan basuh kepala, membasuh rambut, apakah jenengan cuma mengusap bagian dari kepala atau sampai menyela-nyela bagian dari rambut? Jenengan garu ingatan. Jenengan cuma membasuh seperti ini aja atau sampai jenengan sela-sela bagian rambut? Cuma diusap saja, ya. Maka dari ini, kalau misalkan kepala saja cuma diusap atasnya,
Lalu kenapa jenggot harus disela-sela? Saya dipahami nih, Nah, kalau kepala saja itu cuma diusap atasnya, lalu kenapa jenggot harus disela-sela? Ya, jadi itu merupakan pendapat dari Imam Abu Hanifah dan sebagian madhab Syafi'i, ya. Dan tentu saja di permasalahan ini al-qaul al-awwal, ya, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, ya, li husuli al-muwajahah bihima, ya, yaitu kita wajib untuk menyela-nyela bagian dari jenggot bagi yang memiliki jenggot tebal, ya. Masya Allah, mohon maaf ya tadi ada kesalahan teknis sehingga memakan waktu yang banyak dan kita cuma ya membahas sedikit ya dari masalah yang harusnya kita bisa bahas lebih banyak. Namun ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang. Namun sebelum kami tutup, silahkan kalau misalkan ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan dari para jamaah, ya kami persilahkan 1 atau 2 pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada, kita cukupkan dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.